jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Victorious People, kembali kita berjumpa di acara Saturday Morning Prayer. Terima kasih untuk kesetiaannya. Terima kasih untuk hal-hal yang kita boleh bersepakat
pagi adalah hari yang paling indah untuk kita menjemput berkat-berkat firman Tuhan. Saya akan membuka masker ini supaya lebih leluasa, karena di tempat ini sudah melakukan sesuai protokol kesehatan. Kita punya jarak, dan supaya lebih jelas saya mohon izinkan membuka masker ini. Sebelum kita mulai lebih jauh, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih kebaikan-Mu. Di pagi yang indah ini Tuhan, Kau izinkan kami kembali menjumpai umat percaya, pengikut Kristus, lewat lewat Viva TV, lewat saluran-saluran YouTube apapun Tuhan, bahkan live streaming. Engkau mengurapi, memberkati kami pribadi. Sebelum firman ditaburkan, biarlah Engkau Tuhan yang mengizinkan untuk kami, setiap pribadi yang akan mendengar kebenaran firman-Mu, Engkau yang membukakan rahasia firman-Mu. Pakai mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, suci kuduskan untuk saya menyampaikan kebenaran firman-Mu. Jauhkan dari segala ego pribadi, nama Tuhan saja dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Victorious people, kembali sangat berbahagia saya boleh berjumpa kembali. Year of Faith adalah tema yang Gembala Sidang berikan. Saya sangat suka dengan tema ini, karena justru tema ini dipakai di saat kita harus kita mengalahkan dunia ini, tahun 2022. Banyak pertanyaan-pertanyaan, bahkan orang awam dengar, sombong amat, pandemi belum berakhir, kesulitan ekonomi belum pulih. Tetapi saya percaya, ini yang Tuhan titipkan kepada Bapak Gembala. Dan ini menjadi modal bagi kita semua untuk melewati tahun 2022, bahkan tahun-tahun mendatang, sampai kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita. Firman Tuhan pagi ini adalah iman sebesar biji sesawi, mampu melakukan yang mustahil. Lukas 17 ayat 1-6. Judul nasihat adalah beberapa nasihat. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jika ia menyesatkan, ampunilah dia. Jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau, dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Victorious people, bila kita mencermati firman ini, saya tahu fokus kita adalah kepada iman yang bisa menjadikan perintah-perintah yang mustahil. Tapi ternyata, kalau kita melihat sebelumnya disebutkan tentang penyesatan dan tentang pengampunan. Ini adalah nasihat dari Tuhan Yesus. Kenapa disebutkan demikian? Ternyata hal-hal ini sangat penting untuk menjadikan iman percaya kita bekerja dengan benar. Yang pertama adalah berkata mengenai penyesatan. Lukas 17 ayat 2 mengatakan, adalah lebih baik baginya sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, dan daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang lemah ini. Ini peringatan Tuhan tentang penyesatan yang demikian berbahaya. Ini peringatan Tuhan bahkan bagi kita semua orang-orang percaya. Seringkali kita sadar tidak sadar, untuk kita membela iman percaya kita, tanda petik, keyakinan kita, seringkali kita tidak sadar menyesatkan orang-orang sekitar kita. Bahkan seringkali banyak orang-orang justru juga menyesatkan orang-orang percaya. Inilah yang dikatakan hari-hari makin jahat.
Inilah yang dikatakan tahun-tahun adalah tahun-tahun di mana kita akan pada saatnya hari-hari akhir dari Tuhan itu. Tuhan mengingatkan bahwa kita harus waspada tentang penyesatan. Ya. Beberapa saat yang lalu, gereja kami di Kelapa Gading, ya, GBI Viva Kelapa Gading, pernah menerima pemberian dari jemaat 2 buah pohon Natal yang besar, yang bagus. Kami bersyukur, berterima kasih. Tapi setelah kami tanya, saya juga sedih. Kenapa? Karena orang ini mengatakan, Pak, saya menyerahkan pohon Natal ini karena saya lihat nih pohon Natal yang bagus, tetapi saya dengar beberapa hal yang viral saat akhir-akhir ini tentang bagaimana bahwa Natal itu sebetulnya adalah hal yang tidak baik. Itu adalah hari perayaan orang-orang antikris. Itulah hari perayaan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya merasa tertuduh. Saya mau buang sayang, Pak, daripada begitu saya serahkan kepada gereja. Kami sebagai gereja menerimanya dan mencoba menjelaskan kepada orang ini bahwa hal itu sebetulnya tidak baik. Ini penyesatan, ini hal yang tidak baik. Berbahaya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang kita harus hati-hati, kita harus waspada. Bahkan kita kadang-kadang kalau tidak sadar, karena ceritanya kelihatannya sebelum kita yakin, wih menarik juga nih, kita mulai, kita forward ke orang-orang lain. Ingat, kita adalah bagian dari penyesatan juga. Victorious people hati-hati kalau memforward ya, segala artikel, apalagi artikel yang menyesatkan. Tuhan sangat benci kepada penyesat-penyesat. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang dikasihinya. Ya, bahkan Tuhan mengatakan dengan jelas dan gamblang ya di dalam Matius 18:12-13. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Berharga sungguh orang-orang yang selamat di dalam Tuhan. Jadi kalau ada orang disesatkan, Tuhan akan sangat membencinya. Bahkan Tuhan mengatakan, satu orang diselamatkan, seisi surga bersuka cita. Ini menandakan Tuhan sangat peduli kepada orang-orang percaya. Yang kedua, tentang pengampunan. Ini adalah bagian yang memang Tuhan minta untuk menjalankan iman kita dengan benar. Engkau harus mau mengampuni orang lain. Tuhan katakan, bahkan jika ayat 3, Lukas 2 ayat 3, jagalah dirimu jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan kitab Matius menguatkannya kembali. Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Ingat, hati-hati di dalam hal pengampunan. Seringkali kita tidak diberkati. Seringkali iman yang sudah ada dalam hidup kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Berdoa untuk kesembuhan orang-orang lain, doanya tidak dijawab Tuhan. Berdoa untuk kita mendapat jalan keluar di dalam masalah kesulitan ekonomi, kita juga tidak mendapat jalan keluar. Kenapa? Karena kita di dalam menjalankan iman tidak membereskan diri terlebih dahulu. Bebas dari kesesatan, bebas dari pengampunan. Makanya jelas, kita harus mengampuni orang-orang terlebih dahulu. Inilah kenapa kalau Victorious People baca secara hati-hati Lukas 17 ayat 1-6. Kenapa tidak kita hanya membahas iman saja? Ternyata nasihat Tuhan itu tidak pernah salah. Engkau harus bebas dari penyesatan, engkau juga bebas dari hal-hal di mana kalau engkau salah, engkau harus minta ampun. Kalau ada orang salah padamu, engkau juga harus mengampuni terlebih dahulu. Sehingga segala apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu tidak akan pernah sia-sia.
Itulah kenapa yang ketiga dikatakan iman. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Iman seperti ini akan terjadi dalam hidupmu, dan engkau akan bisa melewati hal-hal yang mustahil, kesulitan apapun di dunia ini, asal syarat-syarat tadi terpenuhi. Ingat, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman harus disertai kasih di dalam Tuhan. Dan itu akan membawamu iman tidak hanya sukses di dunia ini, tapi hingga engkau akan kembali ke surga di dalam damai kasih Tuhan. Suatu saat saya pernah ikut satu seminar di mana seolah-olah orang ini memberikan motivasi yang luar biasa. Sekarang Bapak Ibu lihat ya, victorious people, orang-orang yang punya perusahaan-perusahaan motivator. Ini bisa menggerakkan orang, menjadikan orang sukses. Tapi hati-hati, iman yang seperti ini adalah iman yang bukan Tuhan inginkan. Inilah iman yang saya katakan tadi, iman pengharapan kasih, yang terbesar adalah kasih. Iman di dalam Tuhan Yesus harus disertai oleh kasih itu. Iman di dalam Tuhan Yesus harus bebas dari penyesatan, bebas juga dari ampunan itu. Ya, kalau tidak, menjadi iman yang menyesatkan, menjadi kesuksesan yang menjadikan celaka bagi orang lain. Tadi saya katakan saya pernah menghadiri satu seminar motivasi. Dan dia memberikan motivasi kepada orang-orang. Dia memberikan contoh-contoh. Suatu saat dia katakan mereka punya satu ide membuat multi-level marketing tentang produk-produk obat-obatan. Dan mereka memperlihatkan bagaimana orang-orang sukses. Dia berikan contoh dan orang itu ada. Dan sadarlah Bapak Ibu, memang ada orang-orang sukses seperti ini. Tapi itu adalah satu di antara 1 juta mungkin. Orang itu ada dan dia bersaksi. Tapi Anda lihat, inilah motivasi yang mungkin dunia akan persamakan dengan iman, ya, tetapi ini yang di luar kasih. Mereka asal sukses, tetapi dengan cara apapun. Ingat, iman sebesar biji sesawi yang dapat melakukan hal-hal yang mustahil harus disertai oleh kasih. Victorious people, ingatlah, inilah tahun iman di dalam Kristus. Iman yang benar, iman yang bukan sekedar motivasi yang dunia lakukan, sehingga mereka sukses di dunia. Tapi karena mereka menjadikan orang-orang lain kesulitan, menjadikan orang-orang lain atas nama kesuksesan, dia menjadikan sesuatu yang salah pun dibenarkan. Iman seperti ini tidak akan membawa sampai ke surga kelak. Ingat, bahwa kita, kalaupun Tuhan izinkan kita sukses di dunia ini, kesuksesan itu tidak akan ada artinya kalau kesuksesan itu membawamu ke dalam kerajaan maut. Hati-hati, victorious people, tetap berjalan bersama Tuhan, dan percayalah, iman sebesar biji sesawi menjadikan engkau mampu melewati tahun 2022 ini, bahkan sampai kelak engkau dimenangkan Tuhan sampai kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman yang sudah disampaikan di tempat ini. Biarlah Tuhan, saya sebagai hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Tapi saya mengingatkan kepada victorious people yang mendengar di saat Saturday morning ini, Sabtu yang indah ini menjelang kami besok akan kembali beribadah secara umum. Ini akan menjadi kekuatan bagi kami, memurnikan kami lebih baik, untuk kami mempunyai iman. Tapi iman kami harus dilepaskan dari penyesatan, iman kami harus dibebaskan dari segala sakit hati, lewat pengampunan, lewat ampunan, sehingga semuanya tidak ada halangan untuk iman kami bekerja dengan benar. Dan iman kami bekerja atas nama kasih, iman pengharapan dan kasih. Dan yang terbesar adalah kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah Tuhan, setiap firman yang sudah ditaburkan, Engkau meteraikan di dalam hati jiwa pikiran kami,
pribadi lepas pribadi. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.